teman-teman, kali ini aku mau berbagi pengalaman ya. Apa sih yang aku rasain selama aku hamil dari trimester 1, trimester 2, trimester 3 juga. Jadi ini udah aku catat semua. Tujuannya apa? Tujuannya tuh agar aku nggak lupa gitu loh. Karena kan ini juga udah hampir 1 tahun ya, jadi takutnya aku lupa. Jadi aku catat semuanya di sini itu lengkap banget. Jadi mungkin buat kamu yang bingung nih, aku ini hamil gak ya, tapi belum tes pack gitu, takut hasilnya belum garis 2 gitu, jadi kamu pengen cari tahu, mana tahu ada juga nih ini sama kayak kamu. Nah, ini aku berbagi pengalaman apa aja ya. Ini dari trimester pertama, kita mulai dari trimester 1. Itu minggu awal di trimester 1 ini teman-teman, sebelum aku tes pack ya kan, sebelum aku pengen cari tahu hanya aku hamil atau enggak, itu minggu awalnya itu aku ada mengalami yang namanya flu gitu ya kan, tapi nggak ada demam gitu, cuman flu aja. Terus capek, bawaannya tuh pengen tidur gitu kan, padahal kegiatan juga nggak terlalu padat sih sebenarnya. Nah, jadi mikirnya tuh flu nih, wah sakit nih gitu, wah apalah gitu, wah drop nih gitu, wah gagal lagi nih, bakal negatif lagi nih kata aku kan. Karena nggak mungkin dong posisinya kita lagi drop, kita lagi nggak enak badan, flu, hasilnya positif gitu. Karena kan badan yang fit itu kan juga menghasilkan suatu hal yang baik. Kalau badan kita nggak fit, itu hasilnya juga nggak akan memuaskan gitu, pikir aku kesana. Jadi aku tuh males buat tes pack gitu, karena nggak mungkin lah badan aku flu gitu, aku capek gitu ya kan, demam, kayaknya nih bakal mau demam kayak gitu. Jadi aku nggak mikir kesana. Jadi minggu awalnya tuh aku mengalami flu yang cukup lama, itu hampir sebulan lebih malahan ya, dan itu tanpa demam sama sekali, cuman flu aja gitu. Dan flu ini kalau dibawa tidur dibawa tidur flu, pas dibawa beraktivitas dia nggak flu kayak gitu. Terus bawanya pengen tidur, capek gitu, pengen istirahat. Nah, ini minggu awal. Nah, ini aku takutnya ya kan, wah kayaknya aku covid nih, kayaknya aku corona nih, maksudnya kayaknya aku kena virus nih kayak gitu. Karena pada saat itu kondisi kita tuh lagi di Indonesia kan lagi ini ya, lagi mewabah virus covid ya kan. Apalagi aku kondisinya juga di Padang, itu juga lagi booming juga saat itu pada Februari deh kalau nggak salah ya, bulan Februari kemarin. Aku mikirnya wah kayaknya aku covid deh gitu, karena kan gejalanya flu kayak gitu kan. Jadi ya udah aku pakai masker keluar rumah karena takutnya terkontaminasi yang lain juga gitu. Istirahat, banyak minum air putih, tapi tetap aja flu itu nggak pernah hilang-hilang gitu, ikut terus. Next, masih di minggu awal teman-teman. Jadi karena kita flu, nggak enak badan, otomatis kan baunya juga capek, otomatis kan kita juga nafsu makan pun juga berkurang ya kan. Nah, ini aku makan tuh nggak mau, apalagi kalau ngeliat nasi tuh baunya, malas banget deh makan nasi gitu. Jadi aku tuh waktu minggu awal itu aku pengen makan yang seger-seger, pengen yang makan dingin-dingin gitu, pokoknya yang seger-seger deh pokoknya, selain yang nasi yang penting berminyak itu nggak mau, pengen yang seger-seger aja kayak coklat changer gitu kan, atau mungkin es krim, atau salad gitu, salad buah, pokoknya yang seger deh ya kan. Jadi pengennya makan yang ini. Nah, jadi aku makan ini udah kenyang gitu, jadi maunya makan yang segar. Nah, pas aku ini ya kan udah lewat bulan, maksudnya tuh udah lewat tanggal haid gitu, aturannya haid, tapi aku udah lewat gitu, baru nyadar itu udah lewat seminggu, belum seminggu deh ya, 5 harian atau 6 harian. Jadi aku mikir, kok aku belum haid gitu. Biasanya kalau aku tuh haidnya kalau udah telat, itu biasanya telatnya 2 hari, kalau nggak mundur 2 hari, kalau nggak maju 2 hari. Nah, ini itu mundurnya tuh udah jauh banget gitu, udah seminggu kan, udah hampir mau seminggu kok belum haid, belum ada tanda-tanda. Ini kan biasanya kalau kita mau haid itu kan ada tanda-tanda ya guys, jadi aku nggak ada tanda-tanda haid. Nah, aku penasaran nih, wah kayaknya aku perlu tes pack deh, terserah deh hasilnya mau gimana gitu, wallahualam ya kan. Cuman aku nggak terlalu berharap banget karena udah capek banget ya kan, tiap bulan pengen hasilnya positif garis 2 gitu kan, 2 garis maksudnya. Ini nggak pernah gitu kan, karena udah bosen juga. Ya udah deh aku coba aja gitu, mana tahu ada rezeki, tapi nggak terlalu berharap sih sebenarnya, kan
kondisi kita masih flu gitu ya kan, nggak enak badan gitu, jadi mikirnya nggak ke arah sana. Oke, aku beli test pack. Terus paginya, besok pagi aku coba test pack. Aku nungguin ya kan dengan hati yang biasa-biasa aja nggak terlalu ngarep gitu ya kan, jadi karena udah trauma, kecewa gitu ya. Coba nunggu beberapa detik, 30 detik ya, 1 menitan ya. Jadi pas hasilnya, wah 2 garis nih, dan itu emang jelas banget ya kan, jelas banget 2 garis. Jelas awalnya sangat samar, tapi udah 1 menitan lebih gitu itu udah jelas banget. Wah, aku kayak nggak bisa dibilang dengan kata-kata deh, pokoknya tuh kayak apa sih namanya, bahagia, sedih, senang, wow, terharu, bangga, aduh semuanya campur aduk deh, kayak aduh, wah ini bener nggak sih, wah salah lagi nggak sih, ini bener nggak sih, kayak gitu, antara yes or no gitu lah tibanya ya. Jadi kayak nggak bisa berkata-kata, jadi aku panggil sama aku, sayang, abi, well kayak gitu kan, kita panggilannya kan kayak gitu. Apa kok, jadi suamiku, apa kok kamu gini, katanya kan, maksudnya tuh apa, kayaknya dia kaget gitu, kayak takutnya aku kenapa-napa di belakang kan. Jadi dia nemuin aku, dia lihat, ini 2 garis, kata aku kan. Hah, iya, wah ini apa tandanya? Dia sosok bego padahal dia tahu guys. Jadi ini kan aku hamil nih, gimana nih, kita kayak excited gitu. Wah, alhamdulillah. Dia tuh kayak, aku tuh baru pertama kali ngeliat wajah suami aku tuh kayak datar gitu kan. Dibilang datar sih enggak, kayaknya tuh dia bingung dalam waktu yang bersamaan gitu ya kan. Ada rasa sedih mungkin sama kayak aku, kalau kita sebagai cewek kan kita kayak aduh, kita kayak excited kan, kita tunjukin nih kalau sebagai cewek kan, kalau seneng, kita lagi happy gitu, kita kan pasti akan nunjukin wajah seperti yang kita alamin kan. Tapi kalau laki-laki tuh datar banget. Itu aku wajah pertama kali yang pernah aku lihat seumur hidup aku, karena kan aku pacaran udah 8 tahun ya, 8 tahun lebih kita pacaran, baru kita nikah. Jadi dia itu nggak pernah wajahnya yang seperti itu. Jadi pas aku hamil tuh, dia itu wajahnya tuh kayak aduh, bener-bener datar ya teman-teman. Aku susah juga deskripsikannya seperti apa, aku bingung kan. Jadi aku bilang, kok kamu wajahnya datar banget, nggak seneng ya, kayak gitu kan, karena kan kita nggak tahu nih ya. Terus tiba-tiba aku bingung mau ngomong apa. Dia bilang kayak gitu, kayak semuanya campur aduk gitu. Alhamdulillah gitu lah ya, dibilang alhamdulillah ya, Allah ngasih, katanya Allah mempercayakan kita punya anak gitu ya kan. Ini amanah yang besar nih, yang perlu aku jaga, katanya gitu kan. Aku harus bisa lebih baik lagi ke depannya, pokoknya kayak gitu dia ngomong. Wah, kayaknya aku harus belajar lagi nih jadi seorang bapak tuh nanti seperti apa, kayak gitu kan. Jadi suami aku lebih ke sana sih, dia datarnya tuh nggak tahu nih mau ekspresikannya gimana, pokoknya kayak gitu deh ya. Next, setelah aku tahu nih ya positif pagi, setelah itu kan subuh ya. Nah, paginya aku pergi ke bidan ya kan, karena kan pengen memastikan nih ini bener-bener hamil nggak sih. Jadi aku pergi ke bidan ya kan, bidan yang biasa tetangga di sini berobat gitu ya kan, pergi kontrol gitu. Aku tanya-tanya kan sama tetangga di sini, jadi dia nyaranin di sana. Jadi aku pergi ke sana pagi, terus diraba, dia nanya, bidannya ini nanya kapan terakhir haid, katanya kan. Terus aku bilang terakhir haid aku tuh akhir Februari deh kalau nggak salah. Yes, Januari deh, aku lupa, pokoknya Februari. Jadi pas di Maret aku tuh nggak haid lagi. Iya, bukan, maksudnya tuh Februari itu aturannya aku haid di akhir bulan ya kan, tapi aku nggak haid gitu loh. Jadi aku tes pack di Maret itu positif kayak gitu kan ya. Mungkin Januari kali ya aku terakhir haid, aku lupa. Yang jelas ditanya terakhir haid, terus habis itu apa nih yang kamu rasain sekarang, kayak gitu tanya bidan kan. Nah, aku bilang aku flu gitu kan, bawaannya pengen tidur gitu, bawaannya tuh capek mulu lah, pengen rebahan gitu ya kan. Terus makannya tuh pengen yang seger-seger, nggak suka makan nasi. Aku bilang kayak gitu, pokoknya apa yang aku alamin aku bilang sama bidannya. Terus in the next
bidannya bilang yuk kita cek dulu katanya kan. Nah perut aku diraba-raba tuh guys, jadi perut aku diraba-raba. Pas perut aku dicek ya kan, diteken gitu, nggak terlalu ditekan banget sih, jadi dia bilang wah ini udah ada janinnya katanya, semuanya sehat tapi belum bisa dengar detak jantung kata bidannya kan. Nah jadi untuk sementara dia ngasih obat gitu, obat vitamin kayak gitu. Terus dia nanya kamu pusing nggak katanya ya kan. Terus kamu ada ngeflag nggak? Enggak sih, kebetulan aku nggak ada ngeflag. Terus kebetulan aku kan nggak ada ngeflag nih ya kan, jadi aku dikasih vitamin tuh ya, semuanya karena bagus. Janinnya juga di dalam rahim gitu. Aku nggak tahu cara bidan itu ngeceknya gimana, cuman dia semuanya serba manual, pakai tangan, nggak pakai apa namanya USG ya kan. Jadi karena semuanya aman, aku nggak USG dong. Aku USG setelah usia kandungan aku itu 8 minggu. 8 minggu itu 2 bulanan ya, 2 bulan lebih, pokoknya 8 mingguan, 8 minggu lewat beberapa hari. Jadi aku USG 8 minggu itu alhamdulillah juga janinnya berkembang dengan baik, semuanya sesuai dengan ukurannya gitu, sesuai dengan umurnya gitu. Jadi semuanya aman, dikasih juga vitamin ya kan, obat-obat. Nah pas 3 bulan aku juga dikasih namanya buku KIA. Jadi buku KIA ini aku urus di puskesmas terdekat. Jadi sebelum ngurus buku KIA itu kita tuh disuruh kayak cek labor gitu, kayak cek HB, hemoglobinnya ya kan, cek darahnya, pokoknya semuanya dicek, gizinya juga ya kan. Jadi setelah itu baru dikasih buku pink. Nah jadi buku pink ini gunanya sebenarnya penting banget buat ibu hamil. Jadi di sana data-data kita ada nih selama kehamilan sampai anak kita besar pun, sampai 5 tahun itu ada apa sih namanya perkembangannya ya, pokoknya lengkap di sana untuk buku pink ini. Nah next teman-teman, itu yang aku alami di trimester pertama. Masih ada yang tinggal. Jadi di trimester pertama ini setelah aku tahu positif hamil ya kan, itu bertambah lagi apa yang aku rasain gitu. Nggak cuman capek ya kan, nggak cuman pengen rebahan, nggak cuman flu aja, aku ngalamin yang namanya morning sickness. Jadi aku kayak mual, tapi itu di pagi hari aja, dan pagi itu emang sesuatu hal yang berat banget bagi aku. Kenapa? Karena udah mual, bau gitu, padahal kata suami aku nggak ada yang bau, tapi menurut aku itu bau. Aku ngeliat dapur aja bau, ngeliat WC bau, kamar bau, pokoknya semuanya bau dah. Jadi suamiku bilang itu kayaknya bawaan kamu deh, emang nggak ada yang bau sih katanya kan. Oke nggak apa-apa, aku jalanin itu lumayan lama sih ya, ada 3 bulan 4 bulan aku mual, dan aku nggak mau makan nasi itu sampai aku trimester 2 itu emang nggak mau makan nasi. Cuman trimester 2 itu udah mendingan ya, nanti aku bahas di trimester kedua. Nah selanjutnya kita beralih ke trimester 2. Jadi di trimester 2 ini teman-teman itu naluri sih ya. Jadi hasrat lah ya, tibanya hasrat pengen makan nasi itu udah kembali normal ya kan, tapi belum sepenuhnya, masih step by step. Aku pengen makan nasi tapi nggak dipilih juga makanannya, nggak semua makanan masuk gitu. Jadi udah mau makan nasi tapi makan nasinya itu pakai sayur bening doang ya. Jadi makan itu udah mulai normal tapi nggak terlalu banyak. Capek-capeknya masih ada di trimester 1 sama trimester 2, pegel-pegel juga, bawahnya pengen rebahan, itu masih tetap sama. Terus ditambah di trimester 2 ini aku sensitifan gitu, kadang cepet sedih gitu, tiba-tiba aja sedih, nggak jelas, gaje banget ya. Kadang tiba-tiba marah gitu ya kan, dongkol gitu, kadang-kadang nggak suka sama orang kayak gitu ya kan, bahkan sama family sendiri aja ih bete deh kayak gitu, ih benci deh kayak gitu, ih nggak suka deh sama dia kayak gitu. Sama family aja kayak gitu ya pas aku hamil, tapi aku nggak bilang sih, cuma didiemin aja. Nah aku sering capek juga di trimester 2 karena kan semakin usia kandungan kita semakin besar, itu kan panggul kita tuh kan kayak nopang rahim ya kan. Jadi emang semua tenaga, semua organ kita ini kan emang ekstra banget kerjanya. Jadi wajar sih sering capek, nggak masalah. Dan
maunya juga tidur mulu. Di kantor pun juga aku rebahan sih. Ya, jadi dimaklumin juga sih sama teman-teman, sebenarnya malu sih, tapi ya bagaimana lagi ya kan? Ya, ya namanya bawaan hormon kali ya. Oke, kita tinggalin trimester 2, kita lanjut trimester 3, trimester terakhir. Jadi, di trimester terakhir ini banyak banget drama yang terjadi di trimester terakhir. Banyak banget. Ditambah gejala-gejala trimester 1, 2 itu masih tetap ada di trimester 3, dan ditambah lagi di trimester 3 itu gejalanya yang baru. Apa aja? Nah, itu aku juga mengalami namanya badan tuh berasa begah semua gitu, karena kan janin kita semakin berkembang di dalam, itu aktivitas kita pun juga terbatas jadinya. Jadi udah pada begah semua, pakai baju begah, jalan begah, semuanya begah. Nah, juga aku mengalami namanya nafas kita tuh ngos-ngosan gitu. Malah nggak habis lari ya, tapi kayak baru aja lari beberapa kilometer. Jadi kayak ngos-ngosan gitu, ngomong aja dikit tuh udah ngos-ngosan. Dan juga pegel badan aku tuh makin nambah, dari pinggang sampai bawah itu udah nggak berasa lagi. Jadi kayaknya udah makanan sehari-hari tuh suami ngurutin aku tuh pagi siang malam. Waduh, luar biasa banget sih ya. Itu aja sih yang aku alamin di trimester 3. Ditambah dengan trimester pertama itu nggak berhenti sampai trimester terakhir, itu masih tetap ada, ditambah lagi dengan gejala baru ya. Oke, itu aja pengalaman aku. Mungkin buat kamu yang juga sama, boleh komen di bawah ini, boleh juga berbagi ya kan, mana tahu ada juga yang bingung nih, wah aku hamil atau enggak nih. Nah, setelah nonton maksudnya ya video aku ini, wah ternyata aku hamil, boleh dong tes pack, nggak ada salahnya. Kalian nggak perlu takut hasilnya garis satu, karena kan yang nentunya itu yang maha kuasa. Kita usaha terus, jangan sampai down ya kan, nanti bakal dikasih sama yang maha kuasa. Oke, yang lagi hamil aku doain mudah-mudahan hamilnya berjalan lancar sampai lahiran, gak ada kendala apapun ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ini agar aku juga bisa semangat untuk bikin konten video lainnya di hari berikutnya. Oke, see you.